Pemirsa, sejumlah aliansi masyarakat dan mahasiswa kembali menggelar demo di depan gedung DPR MPR RI pada Senin siang. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI Jakarta. Dengan menggunakan sebuah mobil komando, massa GMNI membawa sejumlah tuntutan untuk para anggota dewan. Massa menuntut evaluasi serta memecat anggota DPR yang tidak pro rakyat. Selain itu, massa juga menuntut DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Tak hanya tuntutan untuk para wakil rakyat, massa juga menyampaikan tuntutan untuk mengevaluasi dan memecat seluruh menteri dan wakil menteri yang masih merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Sebanyak 5.369 personel gabungan disiagakan mengamankan aksi ini. Sementara sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD Yogyakarta. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi, yang terutama kemarin di Jakarta tanggal 25 Agustus, kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia akibat dilindas polisi dengan sengaja menggunakan mobil barakudanya, dan kemudian satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja yang kemudian dibunuh oleh aparat kepolisian di depan Polda DIY. Nah, kenapa kemudian aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain, di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan massa aksi tak dikenal masuk ke kerumunan dan langsung melempari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan batu dan molotov. Sementara ribuan massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa dan juga masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Lampung. Massa aksi tak dikenal mulai merangsek masuk ke kerumunan aksi pada Senin sore di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tak lama berselang, massa aksi tak dikenal berpakaian serba hitam tersebut langsung melemparkan batu. Selain itu, bom molotov serta petasan juga diarahkan ke arah DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa juga mulai anarkis dengan membakar spanduk sisa aksi mahasiswa. Massa aksi tak dikenal tersebut melakukan pengerusakan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ribuan massa berdatangan dengan membawa banner berisi tuntutan. Aparat kepolisian menjaga ketat pintu masuk gedung DPRD Lampung dengan dibatasi kawat berduri. Sempat terjadi ketegangan antar petugas dengan pendemo yang berusaha masuk pintu gerbang. Kawat berduri pun berhasil dirusak pendemo.
Masa aksi dari berbagai elemen yang menamakan Aliansi Lampung Melawan menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Mendesak para ketua partai agar memberhentikan kader-kader yang dianggap bermasalah dan meminta Presiden untuk memecat menteri-menteri yang dinilai problematik. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Akibat aksi unjuk rasa itu, sejumlah toko, SPBU, dan kantor pemerintahan di sekitar lokasi ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Bogor bersama dengan Brimob Cikias mengamankan 17 pelaku percobaan penyerangan ke Makobrimob Cikias, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. 4 orang aktor sebagai provokator diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 17 orang ditangkap polisi karena merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob Cikias, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, 3 buah handphone, beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri. 4 orang yang diduga menjadi otak pelaku kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personel Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus lalu. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan Kurniawan saat ricu unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, di Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personel Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis.
Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan tetapi tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Di Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personel termasuk gelaran perkara dan sidang yang digelar pada Selasa dan Rabu esok. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Ayus melaporkan. Polres Jakarta Timur mengamankan sebanyak 9 orang yang diduga pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Ke-9 orang ini berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Massa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, di keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 saksi diperiksa polisi terkait penjarahan di rumah Ahmad Saroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi melakukan penyelidikan untuk memburu para pelaku. Sabtu kemarin, sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah Ahmad Saroni yang berada di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orang tak dikenal ini mengambil barang berharga dari tas, pakaian, bahkan perabotan rumah tangga. Mobil mewah yang ada di garasi dirusak. Orang yang mengambil barang berharga kini tidak diketahui lagi keberadaannya. Rumah Ahmad Saroni bahkan sebagian rusak. Polisi dari Mapolres Jakarta Utara melakukan penyelidikan terkait kasus perusakan dan penjarahan ini. Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi yang Sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan. Oke, ini penegasannya belum ada yang diamankan. Belum ada yang kami amankan, baru dalam penyelidikan. Hingga saat ini belum ada warga yang diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan driver ojek online pada Senin pagi menggelar doa bersama untuk rekan mereka Afan Kuryawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi di Jakarta. Selain itu, para petugas kepolisian juga makan bersama para driver ojol serta memberikan bingkisan berupa sembako. Ratusan driver ojek online bersama petugas jajaran Polrestabes Surabaya Senin pagi menggelar doa bersama di halaman kantor Mapolrestabes Surabaya.
Doa bersama ini dikhususkan untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa depan DPR RI di Jakarta. Para driver ojol mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa rekannya dan meminta pihak yang bertanggung jawab mengusut tuntas dan mengadili pelaku dengan seadil-adilnya. Semoga almarhum bisa tenang dan pengorbanan almarhum bakal kita selesaikan sampai pelaku yang berapa orang itu dihukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan untuk khotimah dan juga ini sebagai wujud persamaan antara Polri, Polrestabes Surabaya dan teman-teman dari ojek online dan berkomitmen bersama-sama menjaga situasi kota Surabaya tetap aman dan kondusif. Selain doa bersama, Kapolrestabes Surabaya juga gelar aksi sosial berbagi sembako kepada ratusan pengemudi ojek online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang menjadi korban saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Saat ini masih ada 17 orang yang dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera ketika bertugas dalam mengamankan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden melihat beberapa anggota polisi yang luka, termasuk cedera berat di bagian kepala. Ada juga korban yang organ tubuhnya rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Hingga kini, total ada 43 orang yang cedera dan 17 orang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tak mampu membendung nafsunya, seorang ayah di Cilacap, Jawa Tengah tega melecehkan putri kandungnya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku S tidak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Desa Kesugian, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku 52 tahun ini tega melecehkan anak kandungnya sendiri, SNP 20 tahun, hingga hamil dan baru saja melahirkan. Kepada polisi, pelaku mengaku tega melecehkan putrinya sendiri lantaran tidak kuat menahan nafsu setelah ditinggal istri meninggal. Perbuatan bejat pelaku terhadap korban telah dilakukan selama hampir 1 tahun. Untuk memenuhi hasrat seksual pelaku karena hidupnya tinggal berdua hanya dengan anaknya, akhirnya dilampiaskanlah kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang karyawan laundry ditangkap polisi karena membawa kabur gadis di bawah umur. Ironisnya, pelaku ditangkap saat tengah berduaan di tempat tidur di rumah orang tua pelaku. Tim Jatanas Polrestabes Makassar meringkus seorang pria karyawan laundry di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran membawa kabur gadis di bawah umur. Pelaku ditangkap saat tengah berduaan dengan korban di kasur. Ironisnya, temuan pasangan bukan suami istri ini berada di rumah orang tua pelaku. Keluarga korban yang turut ikut dalam pencarian terlibat cekcok dengan orang tua pelaku hingga nyaris adu jotos. Pelaku dan korban selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui keduanya menjalin kasih usai berkenalan di media sosial. Pelaku jemput korban dan mengajak minggat dari rumahnya.
Akibat perbuatannya pelaku merekam dan menjalani proses hukum selanjutnya di Mako Polrestabes Makassar. Sementara korban dalam bimbingan konseling UPTD dan PPA Polrestabes Makassar dan kembali diserahkan ke orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa News melaporkan. Pemirsa, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7:46 WIB dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9:15 WIB. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7:54 WIB sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Nah, itu berangkat dari Kota Baru, Bandara Kota Baru, Samsudin Alam, Kota Baru, menuju ke Bandara Palangkaraya. Areanya di sekitar Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, itu titik terakhir dapat berkomunikasi atau lost kontaknya, ya bisa panggilan terakhirnya di sana di titik koordinat di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali periksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua Yakut terkait dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut ini merupakan lanjutan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama ini diperiksa sebagai saksi dan mengaku dicecar 18 pertanyaan. KPK sebelumnya telah melarang Yakut berpergian ke luar negeri. KPK juga telah menaikkan dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Ya Pak, boleh diceritakan Pak apa yang didalam dalam kasus ini Pak? Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya. apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. Soal pembagian kota Ya, terkait dengan persoalan yang sedang di... Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? Tanyakan ke penyidik ya. Soal SK yang 50-50 itu Gus? Ya, jadi dalam pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan menjadi 50-50 karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50 yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 92,8% dalam hal pembagian kuota. Pemirsa, kapal kemanusiaan Hamdan ke-9 berlayar dari Pelabuhan Khalifa Abu Dhabi membawa bantuan untuk Gaza. Setibanya di Pelabuhan Al-Aris, Mesir, bantuan tersebut akan diangkut menggunakan truk kargo untuk diberangkatkan ke jalur Gaza. Rekaman yang dirilis pada Sabtu pagi memperlihatkan paket bantuan sedang dipersiapkan dan diangkut ke kapal dengan beberapa ambulans terparkir untuk dimasukkan ke dalam kargo. Kapal kemanusiaan dari Abu Dhabi telah tiba dengan membawa total 7.000 ton pasokan bantuan, termasuk 5.000 ton paket makanan dan 1.900 ton bahan makanan untuk mendukung dapur umum. Selain itu, 100 ton tenda medis juga disiapkan untuk fasilitas perawatan kesehatan dengan meliputi 5 ambulans lengkap. Di bawah arahan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, operasi Shifa Rose Night 3 diluncurkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina di jalur Gaza.
Sementara Israel mengklaim telah membunuh ketua pimpinan Hamas. Pernyataan Israel dilontarkan ketika petugas penyelamat menemukan jasad di distrik Al-Rimal, Gaza Utara. Sabtu waktu setempat, Israel kembali menyerang permukiman warga. Kali ini militer Israel menyasar gedung di distrik Al-Rimal. Serangan intensif membuat sejumlah bangunan rusak dan warga meninggal. Menteri Pertahanan Palestina memaparkan sebanyak 5 orang meninggal dunia. يا عمي ناس بدها تعيش حلوا عنا يا عم بلدت العالم مخوخها سكت بطلت تفهم احنا مش بني ادمين ملناش حق من حقوق الادميين مش عارف يعني تفكيرهم وقف لعند وين ايش المشكله بس يقولوا لنا نفسي واحد يقول ايش المشكله عندنا في غزه ايش مشكلتنا بنايات حماس 90% دمروا ما ظلش حاجه في غزه الا الناس الغلابه الا الناس اللي بدها تعيش الا الناس اللي حابه السلام. Dari sisi militer, tentara Zionis mengklaim di antara korban tewas adalah pimpinan Hamas yang sudah ditargetkan Israel. Informasi lainnya pemirsa, warga menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi penyebab kebakaran 2 rumah di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Terjadi kebakaran di Sibaruang, Hamunang. 2 rumah warga di desa Sibaruang, Siabu, Mandaling Natal, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga tak dapat berbuat banyak dan menghubungi petugas damkar. Kebakaran berawal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Api yang membesar lantas merembet ke rumah lain yang bersebelahan. Usai dilakukan pemadaman, diketahui kebakaran dipicu oleh ulah PI, seorang pemuda yang merupakan anak dari pemilik rumah. Belum diketahui pasti apakah PI sengaja membakar rumahnya sendiri. Penyebab kebakaran berasal dari api rokok pelaku yang mengenai kasur di rumahnya. Menghindari amukan massa, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mandaling Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pria yang meresahkan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi. Sepeda motor tanpa identitas dan menggunakan knalpot brong disita. Kelompok pria bermotor ini digerebek polisi karena dianggap meresahkan warga Meranti, Kota Makassar. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga tentang kegiatan kelompok pria bermotor yang mengganggu ketertiban umum. Polisi menyita dan mengamankan motor yang menggunakan knalpot brong tanpa identitas. Sementara sejumlah pria yang terlibat dalam kelompok ini menjalani pemeriksaan. Sesampai kita di TKP, kami melakukan pemeriksaan ke beberapa pemuda dan kelengkapan administrasi kendaraan yang digunakan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya dugaan pencurian dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 3 orang anak buah kapal tongkang Tirta Samudra 3 tewas di dalam palka kapal. Diduga para korban tewas usai menghirup gas beracun yang mengisi ruangan palka. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis. Satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun, korban tiba-tiba hilang kesadaran. Mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul
22.54 berhasil dievakuasi ke Pangkal Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya berhasil dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Balbel. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Beraksi di 4 wilayah kota Padang, Sumatera Barat, pelaku pencurian spesialis gedung sekolah mengambil berbagai barang, termasuk uang. Pelaku mencuri untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Aksi pencurian di SMP 7 Padang, daerah Lolong, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, terekam kamera CCTV sekolah. Pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil sejumlah uang yang berada di dalam laci. Polisi meringkus pelaku di daerah Simpang Haru. Tak berkutik saat diamankan usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam. Polisi menyita barang bukti 1 unit obeng yang digunakan untuk mencongkel jendela serta uang tunai sebesar Rp70.000 sisa hasil pencurian. Untuk yang diambil, yang dibuka kantor atau tata usaha, yang diambil beberapa uang, sejumlah uang yang ada di dalam kantor tersebut. Ada jumlahnya, Tim? Itu jumlah lebih kurang di atas 2.500.000. Tersangka telah mencuri di 4 sekolahan dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membongkar sekolah. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Terjadi kebakaran di Sibaruang, Hamunang. 2 rumah warga di Desa Sibaruang, Siabu, Mandaling Natal, Sumatera Utara ludes dilalap si jago merah. Besarnya kobaran api membuat warga tak dapat berbuat banyak dan menghubungi petugas damkar. Kebakaran berawal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Api yang membesar lantas merembet ke rumah lain yang bersebelahan. Usai dilakukan pemadaman, diketahui kebakaran dipicu oleh ulah PI, seorang pemuda yang merupakan anak dari pemilik rumah. Belum diketahui pasti apakah PI sengaja membakar rumahnya sendiri. Penyebab kebakaran berasal dari api rokok pelaku yang mengenai kasur di rumahnya. Menghindari amukan massa, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis Anyus melaporkan. Kelompok pria bermotor ini digerebek polisi karena dianggap meresahkan warga Meranti, Kota Makassar. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga tentang kegiatan kelompok pria bermotor yang mengganggu ketertiban umum. Polisi menyita dan mengamankan motor yang menggunakan knalpot brong tanpa identitas. Sementara sejumlah pria yang terlibat dalam kelompok ini menjalani pemeriksaan. Sesampai kita di TKP, kami melakukan pemeriksaan ke beberapa pemuda dan kelengkapan administrasi kendaraan yang digunakan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya dugaan pencurian dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal Tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis. Satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun, korban tiba-tiba hilang kesadaran. Mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke Pangkal Balam
Ketiganya berhasil dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.